Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dwi Puji Lestari, kemudian Marindi Risala, kemudian Salsabila Kusumawarni, dan Safika Nur Ivanda. Kemudian langsung lanjut ke presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kusumawarni dengan NIM 10123100074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi Tesla dalam memahami dan menyerahkan nilai pada pasar berdasarkan perilaku konsumen. Langsung saja kita ke slide pertama. Di sini saya membagi menjadi 4 bagian, yaitu terdapat segmentasi pasar Tesla, pendekatan Tesla ke pasar, penyerahan nilai kepada konsumen, dan juga strategi nilai Tesla. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Tesla adalah pionir kendaraan listrik yang menerapkan strategi inovatif dalam memahami perilaku konsumen dan pasar otomotif global. Fokus Tesla bukan hanya pada produknya saja, tetapi juga mereka memberikan pengalaman dan nilai yang dirasakan langsung oleh customer-nya. Untuk poin yang pertama yaitu segmentasi pasar Tesla. Di sini ada poin yaitu peduli lingkungan, tertarik pada teknologi canggih, menginginkan kendaraan listrik dengan performa tinggi. Tesla memahami bahwa konsumen kendaraan listrik menginginkan teknologi yang inovatif, performa tinggi, dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga dapat kita lihat bahwa Tesla menargetkan segmen pasarnya pada konsumen yang mereka peduli terhadap lingkungan, lalu mereka yang tertarik pada teknologi canggih, dan juga pastinya yang menginginkan kendaraan listrik dengan performa tinggi dan juga baik pastinya. Lalu ada poin kedua, yaitu pendekatan Tesla ke pasar. Di sini terdapat 3, yaitu direct to customer model, lalu kontrol penuh atas channel distribusi, dan juga brand experience store. Tidak seperti kebanyakan mobil merek lain yang dijual di dealer, Tesla memberikan showroom experience store untuk konsumen membeli langsung produk Tesla melalui situs resmi Tesla. Hal ini karena Tesla menempatkan stimulus pembelian seperti produk, harga, info teknis, dan lain-lainnya langsung di tangan konsumen, tanpa pihak ketiga, untuk membentuk persepsi dan pengalaman yang konsisten. Juga experience baru terhadap pembelian produk mobil listrik. Lalu, Tesla memanfaatkan strategi integrasi vertikal untuk mengendalikan seluruh rantai pasokan, manufaktural, dan distribusi pastinya. Sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen dan menjaga kualitas produknya. Dalam hal ini, Tesla memastikan tidak ada distorsi nilai ataupun persepsi produk di titik distribusi. Semua dikendalikan oleh brand secara langsung. Lalu, Tesla membuka showroom interaktif seperti di mall, atau tempat ikonik seperti pada pameran mobil listrik sebagai galeri teknologi dan pusat edukasi. Lingkungan toko Tesla sendiri dirancang untuk membangun kesan modern, minimalis, dan edukatif. Jadi, tempat penjualan mereka itu bukan hanya tempat transaksi biasa, melainkan pengalaman brand yang emosional, seperti itu. Lalu pada poin ketiga, ada penyerahan nilai kepada konsumen. Di sini ada bundles to benefit, ataupun inovasi teknologinya, lalu ada ekosistem produk, lalu ada pengalaman emosional. Maksudnya ini gimana sih? Untuk inovasi teknologinya sendiri, Tesla membuat mobil yang terus berkembang dan memuaskan konsumen secara berkelanjutan. Nilai produk Tesla ini tidak statis. Tesla memberikan pembaruan perangkat lunak seperti software update secara berkala, sama seperti smartphone. Ini membuat inovasi teknologi tersendiri untuk produk Tesla ini, seperti autopilot, lalu seperti tadi yang saya jelaskan, software update, ya seperti itulah. Lalu untuk ekosistem Tesla sendiri, Tesla memberikan fitur seperti autopilot, game, supercharger, hingga peningkatan performa yang dapat ditambahkan setelah pembeliannya. Untuk pengalaman emosionalnya sendiri, Tesla fokus pada pengalaman pelanggan melalui inovasi teknologi, layanan purna jual, dan jaringan pengisian daya seperti supercharger yang memudahkan pengguna kendaraan listrik. Lalu untuk poin keempat, yaitu strategi nilai Tesla. Dalam hal ini, ada 3 yang saya ingin jelaskan. Ini merupakan strategi nyata yang sudah diterapkan oleh Tesla, seperti online only sales, terus referral program, customer feedback loop. Untuk online only sales system, Tesla menjual mobil hanya melalui website. Jadi mereka itu menjualnya melalui situs resmi saja. Mereka tidak membuka dealer ataupun showroom. Hal ini membuat konsumen bisa memilih model, fitur, warna, dan melakukan pembayaran online segera. Jadi ketika mereka memilih-milih, mereka ingin sesuai keinginan mereka akan langsung payment seperti itu. Dari sistem itu tadi, Tesla menciptakan lingkungan pembelian yang dikontrol penuh agar pengalaman konsumen lebih mudah, personal, dan juga konsisten. Lalu untuk referral program sendiri, Tesla menggunakan promosi berbasis hubungan dan komunitas, bukan iklan konvensional. Dalam program ini, Tesla memberikan hadiah, reward, ataupun insentif, bagi konsumen yang mereferensikan produk ke teman, saudara, pacar, gebetan, HTS, ataupun orang-orang sekitarnya. Contohnya seperti mereka mendapatkan supercharging gratis. Lalu hal ini tuh dapat menciptakan komunitas loyal customer dan meningkatkan word of mouth dari konsumen ke konsumen lainnya. Lalu untuk customer feedback loop, ini itu seperti Tesla itu memantau secara langsung dan berkelanjutan atas feedback ataupun penilaian terhadap produk Tesla ini. Seperti yang kita ketahui, Tesla merupakan perusahaan berbasis consumer intelligence. Ya, kalau nggak salah, consumer intelligence ya. Hal ini dilihat dari bagaimana Tesla secara aktif memantau dan menyesuaikan strategi berdasarkan perilaku konsumen yang nyata. Feedback yang digunakan ini adalah feedback dari para pengguna Tesla yang memberi produk Tesla dan sudah menggunakannya selama beberapa tahun ataupun beberapa bulan. Dan feedback ini digunakan untuk perbaikan fitur-fitur Tesla ke depannya untuk mengembangkan produk pada masa depan. Sekian, terima kasih.
Itu tadi penjelasan saya dari strategi Tesla dalam memahami dan mengarahkan nilai pada pasar berdasarkan perilaku konsumen. Berikutnya mengenai potensi pasar dan segmentasi konsumen electric vehicle atau kendaraan listrik di Indonesia, yang mana saat ini pasar kendaraan listrik di Indonesia masih tergolong baru karena berdasarkan artikel yang telah saya kutip dari sumber pwc.com, beberapa informasi yang saya dapat, yang pertama, hanya sekitar 7% masyarakat yang sudah memiliki kendaraan listrik. Secara global, pasar ini mengalami pertumbuhan dikarenakan adanya peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, inisiatif pemerintah, dan juga kemajuan teknologi. Perkiraan pada tahun 2030 ke depan, banyak negara yang telah menetapkan target ambisius untuk menghapus mesin kendaraan dalam atau yang bisa disebut internal combustion engines yang semakin dapat mendorong industri kendaraan listrik ini. Kemudian yang kedua, menariknya dalam hal minat konsumen kendaraan listrik, data menunjukkan lebih dari 60% masyarakat atau responden berencana untuk membeli kendaraan listrik dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dengan variasi regional yang signifikan. Minat tersebut diamati oleh beberapa negara, yaitu ada negara Tiongkok, India, Indonesia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika yang mana presentasinya sekitar 70-80%, dan juga ada negara Jepang yang menunjukkan minatnya yang lebih rendah, yaitu berkisar 21%. Selain itu, informasi lainnya yang saya dapat juga memuat tentang kriteria konsumen yang mana terbagi menjadi 3 segmen utama, yaitu ada pemilik kendaraan listrik, prospek kendaraan listrik, dan juga skeptis kendaraan listrik, yang mana dari ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa kelompok prospek atau kelompok konsumen potensial yang tertarik untuk membeli kendaraan listrik mendominasi tinggi sekitar 78%, sedangkan untuk kelompok skeptis sendiri hanya sekitar 15%. Next, lebih lanjut mengenai tingkat kepuasan konsumen atau pemilik kendaraan listrik saat ini masih tergolong tinggi. Berdasarkan data diagram lingkaran tersebut menunjukkan sebanyak 93% dari 7% responden survei menyatakan puas terhadap pengalaman penggunaan kendaraan listrik. Hal tersebut didukung adanya 3 faktor keunggulan yang telah ditawarkan, yakni yang pertama adanya pengisian daya yang cepat, kemudian yang kedua biaya operasional yang ditawarkan lebih hemat dan rendah, dan juga memberikan kemudahan dalam akses parkir. Selanjutnya mengenai motivasi dan hambatan konsumen terhadap pembelian mobil listrik. Jadi dalam memahami perilaku pasar terhadap mobil listrik, kita juga perlu memahami alasan mengapa konsumen bisa tertarik, sekaligus apa yang membuat mereka masih ragu. Dan di sini terdapat aspek motivasi, yang mana terdapat 3 faktor alasan yang mendorong pembelian konsumen karena prospek yang ditawarkan. Yang pertama, motivasi terbesar adalah biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan konvensional, yang mana presentasinya sekitar 73%. Kemudian dilanjut ada kepedulian terhadap lingkungan sekitar 47%, dan juga kenyamanan berkendara sekitar 44%. Di sisi lain juga ada hambatan utama atau skeptis dari calon pembeli sendiri, yang mana kekhawatiran paling umum yaitu yang pertama ada jarak tempuh yang dianggap terbatas. Ini umumnya sering terjadi bagi konsumen atau pengguna yang sering berpergian jauh, yang mana presentasinya sekitar 75%. Kemudian ada waktu pengisian daya yang cukup lama, presentasinya sekitar 51%, dan juga kepastian ketahanan baterainya masih diragukan, yang mana presentasinya sekitar 46%. Oke, next, berdasarkan informasi sebelumnya mengenai data dan kecenderungan perilaku pasar, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Indonesia sudah sangat siap untuk menerima kehadiran mobil listrik. Namun kesiapan tersebut masih berupa niat dan belum sepenuhnya terwujud karena adanya hambatan secara teknis dan psikologis. Oleh karena itu, untuk mendorong penjualan kendaraan listrik secara lebih luas, diperlukan adanya strategi yang integratif, yang mana yang pertama, diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dan swasta untuk melakukan perluasan infrastruktur pengisian cepat dan stasiun umum, khususnya di kota besar dan jalur antar kota. Kemudian yang kedua, ada skema insentif harga dan subsidi pemerintah, yang mana bertujuan untuk memberikan dorongan secara langsung, utamanya bagi konsumen yang price sensitif atau konsumen yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Kemudian yang ketiga, adanya jaminan kualitas baterai dan program after sales, yang mana program after sales ini yang dimaksud adalah pemberian seperti garansi yang jelas dan juga adanya layanan kendaraan listrik bekas yang dapat menjawab keraguan konsumen tersebut. Pada intinya, semua strategi ini dapat dicapai apabila ada kolaborasi yang erat antara produsen, pemerintah, dan juga lembaga pembiayaan, yang mana nantinya dengan penjualan mobil listrik ini tidak menjadi tren jangka pendek saja, tetapi juga bisa menjadi jangka panjang di kedepannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pasar potensial Tesla pada 10 tahun mendatang. Oke, di sini dapat kita lihat data penjualan mobil listrik dari tahun 2013 sampai tahun 2022, yang mana semakin tahunnya itu semakin berkembang pesat. Seperti yang kita tahu bahwa Tesla merupakan salah satu perusahaan otomotif kendaraan listrik terbesar di dunia, sehingga Tesla memiliki peluang yang cukup besar untuk tetap menguasai pasar. Oke, selanjutnya, hal ini juga diperkuat dengan data penjualan mobil listrik terlaris pada tahun 2025, dengan mobil Tesla sendiri menduduki peringkat pertama pada bulan Februari. Selanjutnya, yakni data pendukung lainnya, yakni terdapat data pendapatan perusahaan Tesla dari tahun 2013 sampai tahun 2025 yang terus meningkat. Diikuti dengan data laba yang didapatkan, walaupun dari tahun 2013 sampai tahun 2019 Tesla mengalami kerugian, namun hal tersebut dapat diperbaiki pada tahun 2020 hingga tahun 2025. Selain itu, Tesla juga melakukan diversifikasi, yakni menciptakan sebuah inovasi baru berupa robot taksi dengan fitur full self-driving, yang berarti mobil tersebut dapat berjalan secara otomatis tanpa pengemudi dengan dilengkapi dengan fitur artificial intelligence di dalamnya.
Selanjutnya, dari berbagai macam peluang Tesla yang saya sebutkan tadi, tentunya terdapat kompetitor yang dapat menjadi ancaman bagi Tesla, yakni mobil BYD atau Build Your Dreams. Adalah salah satu mobil listrik asal Cina yang memiliki banyak fitur canggih dan modern dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk menyaingi BYD, strategi yang dapat dilakukan oleh Tesla adalah dengan terus melakukan inovasi dan terus mengembangkan dan memperbarui produk tercanggihnya, yakni robot taksi atau yang memiliki fitur full self-driving, di mana produk ini tidak dimiliki oleh perusahaan Cina. Selain itu, Tesla juga dapat memperluas pasarnya di Asia Tenggara. Salah satu negara yang dapat diperluas oleh Tesla yakni adalah negara Indonesia yang merupakan negara dengan target market terbesar. Oke, baik, yang selanjutnya adalah mengenai pemasaran mobil Tesla. Nah, di sini saya sebagai seorang manajer pemasaran berpendapat bahwa mobil Tesla ini masih belum bisa masuk ke dalam pasar Indonesia dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, untuk harga mobil Tesla ini sendiri itu jauh lebih mahal dibanding pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia. Bahkan pendapatan rata-rata per tahun masih jauh lebih rendah dibanding harga dari mobil Tesla ini sendiri. Nah, kemudian dari sumber daya manusianya masih belum bisa memumpuni dan juga masih belum bisa tahu mengenai teknologi mobil Tesla ini. Maka dari itu, saya berpendapat bahwa mobil Tesla ini masih belum bisa masuk ke dalam pasar Indonesia. Namun, mobil Tesla ini masih mempunyai sinyal positif nih di kalangan masyarakat menengah atas dan juga para pencipta teknologi hijau seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk rencana Tesla ke depannya yang ada di Indonesia, di sini saya mempunyai beberapa langkah atau cara. Yang pertama adalah membangun supercharger yang luas di kota-kota besar seperti itu. Nah, kegunaannya supaya nantinya yang mempunyai mobil Tesla ini tidak kebingungan untuk mencari sumber dayanya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah membangun fasilitas perakitan mobil Tesla yang ada di Indonesia. Jadi, seperti membangun cabang. Kegunaannya untuk apa sih? Jadi, manfaatnya supaya harga mobil Tesla ini lebih rendah seperti itu dan juga bisa dijangkau oleh beberapa kalangan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah memberikan edukasi nih dan juga kampanye kepada masyarakat. Bisa diberikan edukasi ke sekolah-sekolah atau mungkin ke rapat-rapat atau mungkin bisa lewat media sosial terkait mobil Tesla ini. Nah, kemudian yaitu menyesuaikan dengan pasar Indonesia. Jadi, di sini mobil Tesla ini seharusnya bisa untuk menyesuaikan desainnya dengan pasar yang ada di Indonesia. Contohnya mungkin dari jenis setirnya berada di kanan atau kiri, atau mungkin untuk tingginya mobil Tesla cocoknya jauh lebih tinggi atau mungkin lebih rendah, disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia saat ini, seperti itu. Nah, selanjutnya mobil Tesla ini bisa nih untuk berkolaborasi dengan pemerintah terkait regulasi-regulasi supaya apa? Supaya produk dan juga mobil Tesla ini bisa berjalan di Indonesia ini dengan lancar dan juga damai tanpa ada hal yang berkaitan menentang hukum yang ada di Indonesia, karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi kita patut untuk menaati semua peraturan yang ada di Indonesia, terlebih cabang yang berasal dari luar negeri seperti itu.